warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Hafiz Terkandari, kedua Hartanti Widya Astuti, tiga Ermawati, Gregorio Satriananda, dan terakhir Ira Maulidiani Tahta. Nah, di sini kita akan menganalisis sebuah topik yang berjudul RUU Cipta Kerja. Dalam pembahasan RUU ini menimbulkan konflik dari para pihak yang berkepentingan dan ketidakpuasan kalangan buruh tidak hanya diekspresikan pada pembahasan RUU Cipta Kerja. Ketidakpuasan yang berujung pada aksi demo sebelumnya juga terjadi dalam pembahasan RUU maupun kebijakan dalam berbagai regulasi yang menyangkut nasib kaum buruh. Organisasi serikat buruh berkepentingan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Sementara pemerintah bersama DPR sebagai regulator memiliki kepentingan untuk membuat aturan yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional seperti meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam fungsinya sebagai regulator dan fasilitator, maka pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara meningkatkan investasi dengan kesejahteraan buruh atau pekerja. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengusaha membutuhkan kepastian hukum demi terciptanya iklim pengusaha yang kondusif dan sustainable. Konteks inilah yang membutuhkan kesepahaman oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dilanjutkan oleh Gregor. Terjadinya aksi unjuk rasa karena belum ada kesepahaman di antara para stakeholder. Aksi demo yang dilakukan sejumlah elemen buruh karena pihak buruh merasa BLI tersebut belum memenuhi sekurang-kurangnya ada 7 poin yang menjadi keberatan, yaitu soal upah minimum yang penuh persyaratan, pesangon, kontrak kerja, outsourcing, kompensasi, waktu kerja, dan soal upah cuti. Sementara pihak pemerintah menilai BLI tersebut sudah mengakomodir hak-hak buruh. Inilah yang perlu diperjelas agar terjadi kesepahaman. Maka kata kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencari jalan keluar untuk mencapai kompromi. Jika tidak, maka yang terjadi pasti konflik. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang atau kelompok mencoba memaksakan keinginan satu terhadap yang lain. Karena itu, menyikapi aksi penolakan UU Cipta Kerja yang menimbulkan tindakan anarkis di sejumlah daerah itu perlu diurai secara jernih. Aksi buruh dan mahasiswa semangatnya murni memperjuangkan hak rakyat. Namun, sulit dipungkiri, aksi penolakan UU Cipta Kerja telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Setidaknya ada 2 kelompok yang memanfaatkan aksi tersebut. Pertama, kelompok partai politik yang menolak UU Cipta Kerja tentu berkepentingan untuk mengambil keuntungan politik dengan cara mengkapitalisasi aksi penolakan untuk mendapatkan simpati publik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan dukungan suara pada pemilu yang akan datang. Kedua adalah kelompok yang mencoba mengadu keberuntungan. Targetnya agar terjadi situasi chaos seperti peristiwa 98. Sedangkan target minimalnya adalah memanfaatkan aksi untuk mendelegitimasi pemerintahan dan meningkatkan ketidakpuasan publik. Dilanjutkan oleh Ermawati. Saya akan membahas sejumlah poin kelebihan dan kekurangan dari RUU Cipta Kerja ini. Kekurangannya itu yang pertama, penghapusan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penggantian ini dinilai akan upah pekerja lebih rendah. Yang kedua, waktu lembur dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Yang ketiga, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi. Bahkan pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. Yang keempat, waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja.
dalam 1 minggu. Yang kelima, menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang terakhir, memudahkan izin bagi tenaga kerja asing untuk direkrut. Dan kelebihannya, yang pertama, dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah, dan pasti karena ada penerapan NSPK, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penggunaan sistem elektronik. Yang kedua, terdapat dukungan bagi UMKM lewat kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS. Kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka atau PT perseorangan. Yang ketiga, bagi koperasi juga disebutnya akan mudah dalam pendiriannya dengan menetapkan minimal 9 orang anggota. Keempat, dalam pengurusan sertifikat halal ada percepatan dan kepastian proses, serta dapat dilakukan ormas Islam maupun perguruan tinggi negeri. Kelima, masyarakat juga disebut dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjutan lahan dalam kawasan hutan, di mana lahan yang berada di kawasan konservasi, hasil kebun dapat dimanfaatkan masyarakat dengan pengawasan pemerintah. Dan yang terakhir, bagi nelayan, diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan dengan dilakukan melalui 1 pintu di KKP. Ya, untuk analisis dilanjutkan oleh Hartanti Widyastuti dan Ira Moldiani Tahta. Mari dimulai oleh Hartanti Widyastuti. Nah, di sini saya juga membahas tentang jam kerja atau hari libur dalam Undang-Undang Prakerja. Yang pertama yaitu adanya jam kerja. Sebelum adanya Undang-Undang Prakerja, waktu lembur paling banyak hanya 3 jam per harinya dan 14 jam per minggunya. Nah, sesudah adanya Undang-Undang Prakerja, yaitu waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggunya. Nah, di sini juga adanya hari libur mingguan, yaitu sebelum adanya Undang-Undang Prakerja, terdapat pada pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu istirahat mingguan hanya 1 hari libur untuk 6 hari kerja dalam 1 minggunya, dan 2 hari libur untuk 5 hari kerja dalam 1 minggunya. Nah, sesudah adanya Undang-Undang Prakerja, ditetapkannya 1 hari libur untuk 6 hari kerja dalam 1 minggunya. Di sini juga ada istirahat panjang, yaitu hak cuti untuk semua pekerja selama 2 bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus. Itu sebagai kewenangan perusahaannya. Nah, ada cuti hamil dan melahirkan untuk perempuan. Dalam Undang-Undang Omnibus Law tidak diaturnya, tetapi dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diatur mengenai cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan yang di dalamnya adanya cuti istirahat untuk mengalami keguguran. Selanjutnya adanya cuti haid bagi perempuan di hari pertama dan di hari kedua mengalami haid dapat mengajukan cuti haid tersebut. Tetapi dalam Undang-Undang Omnibus Law tidak diaturnya. Selanjutnya dilanjut oleh Ira. Menurut analisis saya, pada pasal 88 ayat 3 UU Ketenagakerjaan sebelum diubah, yaitu 1. Upah minimum, 2. Upah lembur, 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, 5. Karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 6. Bentuk dan cara pembayaran upah, 7. Denda dan potongan upah, 8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 9. Struktur dan skala pengupahan yang
proporsional, 10 upah untuk pembayaran pesangon, 11 upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 ayat 3 setelah diubah menjadi UU Cipta Kerja, yaitu 1 upah minimum, 2 struktur dan skala upah, 3 upah kerja lembur, 4 upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, 5 bentuk dan cara pembayaran upah, 6 hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 7 upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, Menurut saya, pasal ini kurang tepat karena banyak poin-poin yang harus yang dihapus seperti upah perhitungan pajak penghasilan, upah pembayaran pesangon, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, karena ini sangat menyulitkan pekerja dan tidak ada pembantuan dalam memberi. Sekian dari analisis. Ya, sekian hasil dari sebuah analisis RUU Cipta Kerja dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.